Teriakan histeris Nenek Asyani setelah mengikuti sidang vonis kasus dugaan pencurian 7 batang kayu jati tak terbendung lagi. Jangan berdiri, Cok. Awas lagi. Jangan soal puasa beda. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo Kamis siang menjatuhkan vonis bersalah kepada Asyani. Asyani divonis bersalah karena tidak memiliki surat kepemilikan kayu jati. Namun kini ia dijatuhi pidana 1 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah subsidiar 1 hari penjara dengan masa percobaan 15 bulan. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Pemasaran ya. Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasaran ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya, Audrey Channel ya. Sengaja saya tampilkan video pertama barusan. Dibandingkan dengan ini sangat membangsatkan sekali ya. Terkait korupsi ratusan triliun yang divonis 6,5 tahun kalau tidak salah. Ini sangat mencederai dan menyakiti masyarakat ya, sampai-sampai Pak Prabowo dengan tegas ya berbicara seperti itu. Ini apa-apaan ini? Ini apa-apaan? Sedangkan yang kita bandingkan dengan tadi saya tampilkan video di depan. Kalau nggak salah itu terjadi di Kabupaten Situbondo dengan nenek-nenek barusan. Itu kalau nggak salah tentang kayu jati, ya, karena tidak mempunyai surat, ya, apa itu katanya. Beliau divonis 1 tahun dan denda 500 juta. Sedangkan yang korupsi dengan nilai sangat tinggi sekali 300 ya ratusan triliun lah, itu divonis dengan hukuman 6,5 tahun. Saya masyarakat ya yang membayar pajak, ketika ada hal seperti ini
Itu menurut saya sangat membanggakan dan membangsatkan sekali gitu loh. Kalau memang ini selesai dengan 6,5 tahun. Dengan kasusnya ratusan triliun, ini sangat tidak wajar sama sekali. Kalau seumpamanya ada main di belakang ini, di pengadilan itu jaksa-jaksa itu sikat saja sudah. Berhentikan. Kalau ada memang ada unsur suap di dalamnya, ya. Apa ini? Enak dong. Ratusan triliun. Belum tentu uangnya dikembalikan. Apa-apaan. Kita itu sangat sakit ada hal seperti ini. Enak. Mereka dengan enaknya ya segitulah. Saat benci sekali orang-orang seperti ini, memakai uang rakyat dengan ratusan triliun, tapi vonisnya apakah benar ya yang dibilang orang-orang itu hukum itu cuma tumpul ke atas tapi tajam ke bawah? Apa benar ya? Ya minta tolonglah Pak Prabowo dengan terhormat ya, hal-hal seperti ini diperhatikan sekali, jangan sampai lepas. Paling tidak hukumannya itu benar kata Pak Prabowo tadi, 50 tahun atau enggak seumur hidup, karena ini sudah merugikan negara dan menyakiti hati masyarakat, ini kan. Oke, daripada saya panjang lebar kemana-mana, saya akan tampilkan tanggapan dari jaksa ya. Ini seorang jaksa yang mengomentari tentang vonis Harvey Muiz itu dan kawan-kawan. Saya ini mengutip dari CNN Indonesia ya. Monggo kita lihat. Ya, sering saya katakan putusan tidak logis. Putusan yuridis itu harus logis. Kalau nggak logis berarti ada is lainnya gitu kan. Nah itu yang pertama. Kenapa saya katakan tidak logis? Hakim itu dalam membuat putusan ya dasarnya ada 197 KUHP. Itu untuk beracara. 197 itu menentukan bagaimana hakim menjatuhkan putusan. Ketika membuat putusan yaitu ratio decidendi, alasannya tadi saat dipertimbangkan secara filosofis, sosiologis, yuridis ya. Nah, yang jadi masalah sekarang semua sepakat bahwa itu perbuatan korupsi ya, jelas terbukti. Yang jadi masalah dikritik itu adalah masalahnya strapat, berat ringannya hukuman. Artinya kenapa harus 6,5 tahun padahal itu ada kejahatan kurang lebih triliunan, ratusan, ada 300, ada 270, udahlah. Yang penting di atas miliar gitu kan. Itu yang dipersoalkan oleh semua ya, para kalangan ahli konstitusi, para ahli hukum mempersoalkan. Itu hak publik mempersoalkan, karena setelah jadi putusan itu milik publik. Publik berhak mengeksaminasi, menganotasi. Nah, ketika kita eksaminasi anotasi tadi lah, misalnya yuridis juga. Kita lihat hal mempertimbangkan, hal memberatkan. Dan kita lihat kenapa harus 6,5 tahun itu. Ternyata kan ini kejahatan korupsi, kejahatan serius. Kayak lagi saya berulang-ulang, kejahatan serius, penanganannya luar biasa. Malah di pengadilan tipikor, ya artinya pengadilan khusus dari pengadilan negeri. Kenapa 6,5 tahun? Padahal Mahkamah Agung mempunyai perma, ya peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020. Di situ ada kualifikasi, ada matrikulasi, kualifikasi. Ini ada 6 tahapan, ada 5 tingkatan, ya jadi kejahatan ringan, sedang, berat, paling berat. Nah, yang paling berat itu kerugian negaranya. Jadi diatur kalau melanggar pasal 2 dan pasal 3 melanggar ya, dilanggar ada kerugian keuangan negara ya dan lebih dari 100 miliar, maka interval menjatuhkan hukumnya hakim sudah diikat oleh pedoman yaitu 16 tahun sampai seumur hidup. Bahkan tertentu bisa mati ya kalau dilanggar. Jadi sudah ada patokannya 16 sampai 20 tahun.
Perma ini kan mengikat Mahkamah Agung yang bikin tahun 2020, dan saya ingatkan juga yang bikin Perma ini adalah kampus ternama nomor 1 Fakultas Hukum di Indonesia, adanya di Depok, saya sebut aja tuh, ya. Nah, sekarang kenapa nggak digunakan? Maka Ketua Mahkamah Agung mengomentarin yang bukan haknya kan, ketika pimpinan Mahkamah Agung mengomentarin bahwa itu sudah ada pertimbangan, media suruh lihat, loh. Pertama catatan saya, dia kawan baik saya, Ketua Mahkamah Agung Pak Narto itu kan, tapi harus saya beri catatan. Ini masih tingkat PN ketika orang menganotasi dan mengeksaminasi, mempertanyakan publik itu, sehingga jadi bahan lawakan, bahan komedian, bahan matematikawan, ya. Kenapa 6,5 tahun kejahatan 300 triliun? Padahal Mahkamah Agung punya patokan, kalau lebih dari 100 miliar, patokannya 16 sampai 20 tahun atau seumur hidup. Ini juga menjadi sorotan, baru-baru ini kita dengarkan bersama tuntutan dari jaksa 8 tahun, tapi vonis 5 tahun untuk Helena Lim. Ini bagaimana Anda memandang, Kang Asep, dengan vonis 5 tahun ini? Ya, hak jaksa mengajukan tuntutan, hak hakim untuk hukum. Cuman kan sejak awal juga di perkara ini ketika dakwaan, tuntutan, termasuk kalau kita kan udah jadi putusan, kita hormatilah. Res judicata, putusan itu udah menjadi fakta hukum. Ketika fakta hukum kita enak, itu telah menjadi harus dihargai, dihormati. Kita sepakat tuh ada korupsi. Cuman kan persoalan sederhana. Tadi kena 8 tahun, sekarang 5 tahun juga. Itu juga pertanyaan juga. Kan dia juga menikmati di atas 100 miliar kan. Dari 271 atau 300 triliun itu di atas 100 miliar. Ya, harusnya juga baik jaksa atau baik hakim menjatuhkan. Kan punya pedoman. Ngapain bikin pedoman? Ya, capek-capek pakai anggaran besar. Ngundang para ahli korupsi, ngundang ahli-ahli aktivis dari universitas ternama Fakultas Hukum yang ada di Depok, tapi faktanya ternyata tidak digunakan. Ya lebih nggak usah digunakan sekalian, bebasin kepada hakim. Itu yang baru kita menggunakan dasar landasan yuridis, apalagi menggunakan landasan sosiologis, ya, apalagi menggunakan landasan perbandingan komparatif, bukan? Coba bandingkan beberapa. Ya udahlah, kita ikutin itulah, beberapa para pelawak aja telah menghitung sehari berapa, ya, dan waktu yang bersamaan kok. Perkara ini ada apa? Ini jangan karena saya sebut aja lah, saya nggak usah takut ya. Jangan karena penguasa dan pengusaha tambang, ya. Sekali lagi, penguasa dan pengusaha tambang yang terusak hajat hidup orang banyak, sehingga jadi permainan, ya, para kaum juris, sehingga diramaikan oleh kaum jurnalis, gitu kan. Nah, tapi yang jadi ada jurnalis yang mau memberitakan bahwa ada tidak logis tadi, ukurannya jelas. Kita punya ukuran yuridis, ya. Mahkamah Agung punya patokan, kejaksaan punya patokan. Cuman kok aneh di awal-awal wah, di akhir yay, itulah teorinya wahyai. Baik, ini kan juga menjadi perhatian ya amar putusan dari hakim Kang Asep yang menyebutkan Harvey ini tidak punya peran besar dalam kasus tersebut dan juga menyebutkan PT Timah dan juga PT RBT bukan penambang ilegal. Apakah ini menjadi amar putusan yang masuk akal sehingga vonis ringan dijatuhkan ke Harvey dan juga Helena Lim, Kang Asep? Tadi kita katakan putusan telah menjadi fakta hukum, ini perkara korupsi. Oke ya, barusan tanggapan dari mantan jaksa ya kayaknya itu. Mahkamah Agung itu sudah mempunyai keputusan kalau seumpamanya korupsi itu di bawah 100 triliun. Di 16 tahun ya, hukumannya 20 tahun seumur hidup. Ya seperti itu, tetapi di sini lebih dari 100 triliun ya. Kalau nggak salah ini 300 triliun. Korupsinya itu dihukum 6,5 tahun. Ini sangat membuat kita tertawa, marah, ya kan? Marah dan sangat melukai. Benar kata Bapak Prabowo tadi, rakyat pinggir jalan pun itu tahu korupsi itu seperti itu ya, dengan ratusan juta ya, ratusan triliun. Itu sudah tahu dengan ancaman-ancaman hukumannya. Tetapi ini kan kayaknya ada masalah ya di Mahkamah Agungnya juga ya. Ya di orang-orang hukum itu sendiri, di dalam yang vonis Harvey ini, ya menurut saya ya kalau memang ada penuhan
penyimpangan di dalam situ, ya copot saja siapa saja hakimnya di situ. Wis pokoknya sapa ae lah nang kono wis copot buak wis gitu. Jadi biar tidak menjadi momok ke depannya ya. Repot. Ya benar lah katanya orang-orang itu. Hukum di Indonesia ini sangat lucu sekali. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.